Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Masih dalam suasana Idul Fitri? Gimana? Pada mudik gak? Masih pada liburan? Atau udah kembali beraktivitas seperti biasa? Nah, untuk menemani aktivitas malam kalian, kali ini ada segmen Alaming Lelembut, di mana saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Saya dapat kiriman sebuah kisah nyata yang dialami sendiri oleh Mas Anggi Irawansyah ketika touring bersama teman-temannya dari Jakarta menuju ke Tasikmalaya. Seperti apa cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tama dan juga para pendengar Ada Apa Gerangan yang selalu setia mendengarkan cerita-cerita mistis, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini gue ingin menceritakan kisah pengalaman mistis bareng teman-teman gue sewaktu touring ke kampung halaman teman yang ada di daerah Tasikmalaya. Jujur, kalau ingat kejadian itu bikin kagak bisa tidur. Pokoknya aja gila dah. Ini aja, gue waktu nulis ceritanya sampai minta ditemenin oleh si Cungu teman gue. Siapa lagi kalau bukan si Wakakiik. Oke lah, gak perlu basa-basi lagi. Kejadian ini yang mengalami bukan cuma gue aja, tapi teman-teman gue juga mengalami. Di tanggal 7 bulan 7 tahun 2017. Keren ya angkanya? Pasangin di kategori Hong Kong, jangan yang Singapura. Pasti tembus. Tuh, mesem-mesem kan yang ngerti. Maaf ya Mas Tama dan pemirsa AGC, cuma bercanda kok. Oke lanjut. Kejadian kali ini gue dan teman-teman, sebut saja Widana, Abray, Agoy, Polong, Wakakiik, dan gue sendiri Anggi Irawansyah alias Ocel. Sebenarnya gue itu cuma bisa merasakan hal gaib saja. Kalau melihat sih belum pernah sama sekali sebelum kejadian ini. Sampai akhirnya gue ngelihat langsung penampakan untuk pertama kalinya, yang bikin gua sampai terjungkal dari motor. Sedikit cerita tentang teman gua yang bernama Wakakiik ini. Nama panggilan si ini sebenarnya itu adalah sinyal kode teriakan kalau mau ada kejadian atau bahaya sewaktu naik gunung dulu. Temen gua ini pasti teriak, "Wakakiik!" Gua baru ngeh sih, pantesan waktu naik gunung dia teriak Wakakiik terus. Tapi terlepas dari itu semua, perjalanan alhamdulillah selalu lancar. Oke, balik ke cerita ya. Malam itu hari Senin selepas Isya, gue lagi asik ngopi sambil main game. Tiba-tiba telepon berbunyi, tersemat nama Polong. "Halo Kacang Polong," candaku. "Halo juga pengangguran gabut." "Sialan lu," sahutku. "Gini Cel, gue hari Jumat besok mau pulang kampung nih. Udah hampir 4 bulan gue belum balik ke sono. Mau ikut kagak? Katanya mau main ke kampung gue lu Cel." "Mau sih, tapi ya lu tahu kan, gue lah pengangguran, mana ada duit gue." "Udah tenang aja sih, makan rokok ngopi mah gue tanggung di sono." Gue jawab, "Enak sih enak ditanggung, tapi seenggaknya kan buat pegangan juga lah. Masa iye kagak ada pegangan sama sekali?" Pasti teman-teman yang lagi dengerin ngerasain hal yang sama kayak gue. Kalau diajak jalan terus gak pegang duit rasanya gimana gitu. Jadi intinya mau gimana? Ikut apa kagak nih? Aduh, bingung gua. Lihat keuangannya dulu deh. Kalau udah ada, ntar gua kabarin deh. Ya udah oke. Obrolan via telepon pun selesai. Gua pun merenung, sesekali menyeruput kopi hitam yang mulai dingin. Ya Allah, jatuhin duit segepok kek. Jangan hujan terus yang diturunin, mintaku dengan memelas. Gue yang masih puyeng melihat keadaan langit, berharap duit segepok jatuh, tapi kagak kunjung datang. Tiba-tiba mulut gue terasa pahit. Kampret, ampas kopi gue seruput. Seduh kopi lagi dah. Di saat lagi menyeduh kopi, ada yang mengucap salam dari depan rumah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak Kaki Ik, kemana aja baru kelihatan? Sehat kan? Jawab emakku. Ada mak, alhamdulillah sehat. Oh iya mak, ocelnya ada? Ada tuh di belakang. Masuk sini, duduk. Iya mak, makasih. Gua pun yang mendengar langsung ke depan buat memastikan siapakah gerangan dirinya. Widih, orang sibuk ternyata yang datang. Sambutku sambil menaruh segelas kopi hitam kental beraroma syurga yang kubuat tadi. Alhamdulillah, masih dikasih nikmat sibuk sama Allah, ucapnya sambil menyeruput kopi gua tanpa basa-basi. Kampret, kopi gua diminum. Kalau mau bikin gisono, celotehku. Ya ile, pelit amat pak. Minta seserup doang. Lagian kan gua tamu, dan tamu adalah raja. Raja harus dihormati. Lagian lu naruh gelas di depan gua pikir lu bikinin buat gua lah. Seketika gua terdiam. Lalu dia menjawab, lu ngapain sih? Spuring aja bawaannya, kayak nenek-nenek kurang nyirih. Kusut gua, gak punya duit, balasku. Gak punya duit aja pusing. Tapi lu lupa, udah dikasih nikmat sehat walafiat kan sampai sekarang? Sontak gua pun terdiam untuk kedua kalinya dan berkata dalam hati, suwe amat. Setiap kali debat sama dia, ujung-ujungnya gua yang kena. Udah, gak usah pusing-pusing. Nih, gua datang kemari mau kasih ini ke elu. Sambil tangannya mengeluarkan amplop putih dari balik dompet. Apaan tuh? Udah, ambil nih, buka sendiri, balasnya. Gua pun mengambil amplop putih itu dan membukanya. Seketika pas tahu isinya, gua langsung peluk kawan gua ini. Idih, homo lu ah, lepasin gak? Bodoh amat. Jamban lah, gak ada bahan lain apa lu ya? Sampai peluk-peluk gitu. Wah bahaya nih, efek jomblo akut timpalnya. Gua seneng malih, jawabku. Seneng mah ngucap syukur, alhamdulillah kek. Ini malah main nyosor aja, jawab dia. Iya bosku, jawabku. Kami berdua ini emang doyan sekali bercanda, tapi kita berdua gak pernah baperan. Muka gue yang tadinya kusut, mengkerut, semaput, dan cenut-cenut seketika berubah jadi bercahaya, berkilauan, memancarkan sinar seperti matahari yang baru terbit dari ufuk timur. Seneng kan? Tanyanya. Seneng lah, siapa yang kagak seneng dapat duit seamplop, jawabku. Belum sholat isya kan? Tanyanya lagi. Belum? Emang kenapa? Kenapa lagi? Sholat dulu sana. Iya ntar. Keranjang tape. Mau keadaan seneng atau sedih sekalipun, kudu sholat biar makin berkah. Dan juga bentuk syukur kita makhluk ciptaannya kepada sang pencipta. Siapa bos wejangannya? Jawabku. Sama-sama big boss. Gue langsung ngeluyur ke belakang mau ngambil air wudhu dengan gembira mengucap syukur. Selesai sholat isya, gue bertanya sama kawan gue ini. Lu serius nih ngasih duit seamplop gini ke gue? Ya serius lah. Lu dapat dari mana nih duit? Tanyaku lagi dengan penuh penasaran. Alhamdulillah gue dapat rezeki lebih cel. Alhamdulillah kalau gitu. Ikhlas kan ini? Jawabku memastikan. Lillahi ta'ala ikhlas lahir batin. Jangan lupa kasih ke orang tua lu, terus sedekahin buat anak yatim biar makin berkah hidup lu. Jadi gue kecipratan berkahnya juga kan kalau duit itu digunakan dengan sebaik-baiknya, katanya. Siap bosku, balasku. Sedikit cerita soal kehidupan kawan gue ini. Dia bukan orang yang berada, namun sederhana saja. Tapi Masya Allah, selalu ada aja doi rezekinya. Udah baik, suka nolongin orang, meskipun dia sebenarnya hidup serba kekurangan. Pernah suatu ketika kami masih sekolah SD bareng dulu, di saat pulang sekolah, gue dan kawan gue ini mau membeli siomay. Gue yang kala itu gak punya duit karena udah habis waktu di sekolah tadi, seketika mengurungkan niat untuk membeli siomay. Bang, siomaynya 2 ya? Iya dek, jawab abang siomay. Gua pun menjawab, 1 aja bang, duit gua habis tadi pas di sekolah. Kawan gua pun menjawab, udah, gua masih ada 4.000 nih di kantong, jadi beli siomaynya 2.000 aja ya. Gua pun mengangguk dengan polosnya. Dan siomay pun jadi. Tapi tiba-tiba datang seorang nenek-nenek tua renta dengan pakaian awut-awutan. Cuk, minta sedikit rezekinya cuk, nenek belum makan, nenek lapar, kata si nenek itu dengan memelas penuh harap. Nenek lapar, kata kawanku. Iya cuk, jawab si nenek. Mohon maaf nek, sebelumnya saya gak punya uang,
Yang ada hanya somai ini aja, Nek. Ini buat nenek aja, supaya bisa mengganjal perut nenek yang kelaparan. Sambil tangannya memberikan siomay ke nenek tersebut. Gua pun bengong melihat sikap kawan gua ini. Lalu gua berkata, "Lu ngapain kasih ke nenek itu? Kan lu katanya juga lapar belum makan." Tanyaku ke dia. "Udah gak apa-apa, kita kan harus berbagi antara sesama. Lagian kan gua gak lapar-lapar amat. Anggap aja nenek itu lebih lapar daripada gua, Cel." Gua pun cuma bisa diem. "Nih Nek, ambil." "Alhamdulillah, makasih ya cu. Semoga Gusti Allah selalu memberikan rezeki yang melimpah seperti air yang mengalir. Kelak nanti hidupmu akan selalu dipenuhi keberkahan hidup oleh sang pemilik hidup." Sambil tangan si nenek mengusap kepala kawan gua ini. "Amin," jawab kawanku. Lalu nenek itu pun mulai berjalan menjauh dari hadapan kami berdua. Gua pun berbisik kepada kawan gua, "Lu kok baik banget sih jadi orang? Lu kan lapar tadi bilangnya." Kawan gua pun menjawab, "Sebaik-baiknya gua, nenek itu lebih baik daripada gua, Cel. Dan seburuk-buruknya nenek itu, gua lebih buruk darinya." Gua pun diam dan bengong yang dimaksudkan perkataan teman gua apa. Maklum, masih bocah dulu. Balik ke cerita sekarang. Iya, tadi si Polong nelpon gua. Dia ngajakin main ke kampung halamannya. "Lu ikut ya?" pintaku. "Insya Allah, Cel, kalau Allah kasih nikmat sehat dan umur panjang." "Amin." Tanpa pikir panjang, gua pun menelpon balik si Polong dan memberi kabar bahwa gua jadi ikut ke kampung halamannya yang ada di Tasikmalaya. Dan gua pun bilang ajak yang lainnya juga, biar makin seru. Lalu si Polong pun mengiyakan. Singkat cerita, setelah sholat Jumat, kami pun berkumpul di salah satu rumah teman gua yang bernama Widana yang telah disepakati bersama-sama. Satu persatu teman gua silih berganti berdatangan. Ada Agoy, Abray, Polong, dan gua. Sedikit cerita ya. Di sini teman-teman gua yang ikut itu teman yang dekat rumah. Ya beda RT lah. Dan juga gak sedekat pertemanan gua sama si Wakakiik ini. Karena dulunya rumah gua dan Wakakiik ini cuma berjarak sekitar 500 meter. Dan dia udah pindah yang pada saat itu entah kemana. Si Agoy pun bertanya, "Cel, mana si Wakakiik? Kok belum nongol? Biasanya dulu kalau ada lu pasti ada dia. Dan ada dia pasti ada elu." "Itu mah dulu, beda sama sekarang. Kan punya kesibukan masing-masing. Lagian dia rumahnya udah pindah." "Oh gitu," timpal si Abray. Polong pun menyaut, "Ya udah, gua telepon deh. Lagi di jalan kali." Widana menimpali, "Ya udah, gini aja. Kita tunggu sampai 30 menit. Kalau kagak datang, kita langsung caps." Detik, menit pun berjalan cepat seakan memaksa keadaan semakin berlalu. Si Wakakiik pun belum menampakkan wujudnya. "Yuk jalan, gak jadi ikut kali si Wakakiik. Takut kena malam pas di hutannya. Sebisa mungkin jangan sampai kena gelap di hutan itu. Bahaya, soalnya angker di sana," jawab Polong. "Ini nama hutannya disensor ya." "Ah, serius lu, angker?" saut Abray dengan muka terbelalaknya. "Alah, ame begituan lu takut, Bray? Ame orang tua sendiri dilawan," jawab si Widana. "Tahu lu, Bray," jawab gua singkat. "Kayak lu berani aja, Sel," balas si Abray. "Beranilah, kalau 1 lawan 1 mah. Kalau keroyokan ya kalah lah gua," balas gua lagi. "Hus, jangan takabur," jawab si Polong. Di sini Polong berboncengan dengan Widana, Agoy sama Abray, sedangkan gua sendirian. Dalam hati gua, ini kemana sih Wakakiik? Gak kayak biasanya doi ngaret. Pasti ada something nih. Dan di saat kita mulai menyalakan motor dan mau berangkat, muncullah sesosok wanita tua dengan sedikit berkeringat dan terengah-engah di setiap helaan nafasnya. "Lah, emak, ngapain kesini bawa tabung gas segala?" tanyaku pada emak. "Gas di rumah habis pas lagi goreng ikan. Emak habis beli gas. Warung yang biasa deket rumah gasnya habis, jadinya beli di warung deket sini. Ngelihat kamu belum berangkat, ya emak samperin kamu buat minta tolong pasangin gasnya." "Iya mak." "Aduh, lama lagi aja ini mah," saut si Agoy. "Makanya kalau mau pergi jauh itu sendok makan jangan dibawa-bawa. Dicariin kan nama maknya," candanya kepada gua lagi. Sejahat-jahatnya gua kalau urusan orang tua tetap nomor 1, cok, jawabku ketus. Setelah selesai dan balik ke tempat teman-teman, "Beres, Sel?" tanya Polong kepadaku. "Aman, yuk caps." Kami pun mulai berjalan perlahan mengikuti suara langkah motor Polong dan Widana yang berada paling depan, diiringi Agoy dan Abra di tengah.
Lalu gua posisi paling buncit. Tiba-tiba dari arah belakang, sayup-sayup terdengar suara klakson dari arah belakang dan memanggil nama gua. Gua langsung menoleh ke arah kaca spion dan gua lihat si Wakakei ini ada di belakang. Gua pun berhenti. Gua langsung klakson motor gua biar teman-teman yang lain ikut berhenti juga. Gua pun langsung bertanya pada kawan gua yang satu ini. Kunyuk, dari mana aja sih lo baru nongol? Baru mau dijawab pertanyaan gua, teman-teman yang lain pun ikut menghampiri. Dari mana aja sih bosku? Tanya si Polong. Wakakei pun menjawab. Mohon maaf nih sebelumnya teman-teman, gua ada sedikit urusan yang belum selesai nih. Gua nyusul aja ya, kirimin alamat lengkapnya ya, jalan ke arah kampung halaman Lulong. Oke, jawab Polong singkat. Udah gue selek tuh ya, jawabnya lagi. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari telinga gue, dan gue hafal betul dengan suara teriakan itu. Ya, suara teriakan. Wakakei! Entah apa maksudnya si Wakakei itu teriak begitu. Yang jelas pasti ada sesuatu yang terjadi nanti. Dan Wakakei itu meminta kita jangan lupa berdoa, jangan pernah putus dari zikir, dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta saling menjaga satu sama lainnya. Siap bos, jawab serentak dari teman-teman. Gua pun iseng bertanya soal urusan yang belum selesai sama si Wakakei ini. Lu ada masalah brother? Namanya juga hidup, pasti ada aja masalahnya. Yang udah meninggal aja pasti punya masalah. Udah, pada jalan sana, nanti malah gak jadi lagi karena kelamaan. Gua duluan ya, biar cepat nyusul kalian ke sana, kata si Wakakei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab teman-teman semua. Akhirnya kami berangkat jam 2:30 sore dan perjalanan pun kembali dimulai. Di tengah perjalanan, gua pun masih bertanya-tanya dalam hati. Urusan apa ya yang belum selesai? Sebegitu seriusnya si Wakakei. Nanti gua tanya aja dah pas sampai di rumah Polong, kali aja gua bisa bantu. Terus yang tadi dia teriak Wakakei, pertanda apa ya? Bodo amat lah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba motor gua gel-gel seperti bebek yang berjalan lenggak-lenggok. Anjrit, bocor lagi bannya. Ya elah, jawab gua. Gua sandarkan kuda besi ke pinggir trotoar, lalu menghubungi teman-teman yang sudah jauh dari pandangan. Sambil menunggu teman yang lain menghampiri, gua ajak kuda besi buat berjalan mencari bengkel terdekat. Nah, ada tukang tambal ban tuh, ucap gua dalam hati. Gua bercepat langkah menuju tukang tambal ban tersebut. Setibanya di sana, gua lihat si abang tukang tambal ban ini sedang asik menghisap rokok sambil duduk santai menunggu pelanggan datang. Permisi bang, mau tambal ban? Motor saya bocor bannya, kata gua. Siap mas, kata si tukang tambal ban. Setelah dibongkar ban motor gua, wah ini mah harus diganti mas, udah parah ini ban dalamnya, banyak tambelan juga yang hancur, kata si tukang tambal ban. Gak bisa diakalin bang, tanya gua. Bisa sih, tapi gak bisa tahan lama, takutnya beberapa meter jalan udah bocor lagi. Tapi ya terserah masnya deh. Oh gitu ya. Emangnya masnya sendiri mau kemana dan dari mana? Tanya abang tukang tambal ban. Saya dari Jakarta Selatan, mau ke Tasikmalaya bang, ke tempat kampung halamannya teman saya, jawab gua. Seketika, abang tukang tambal ban itu mengkerutkan dahi setelah mendengarnya. Sendirian? Tanya abang tambal ban lagi. Enggak mas, berlima, teman saya sedang menuju kemari mas, jawab gua lagi. Ya udah bang, diganti aja lah ban dalamnya, jawab gua. Hati-hati mas, kalau mau ke sana. Selain rawan begal, di sana juga angker dan sering mengendara motor atau mobil jalannya disesatkan, terutama pas mau masuk hutan karet yang di daerah Subang, kata abang tambal ban sambil tangannya memperbaiki ban motor gua. Gua pun yang ngedenger si abang ini cerita, mendadak gak percaya dan sedikit agak menantang. Yang bener bang, masa iya zaman sekarang masih ada kayak begituan? Ucap gue yang pada saat itu berpikir rasional. Kalau mau percaya silakan, gak juga gak apa-apa mas, terserah mas menyikapinya. Di sela-sela obrolan, teman-teman gue yang lain pun datang. Gimana Cel, ban motor lu udah beres? Tanya si Polong. Dikit lagi nih, jawab gue. Singkat cerita, ban motor gue selesai diperbaiki dan mau lanjut jalan. Si abang tukang tambal ban pun berpesan sambil menepuk pundak gue. Mas, jangan sampai terpisah ya dari rombongannya. Banyak doa dan minta perlindungan Allah. Sambil tersenyum mengingatkan gue. Iya bang, jawab gue singkat.
Kami pun bergegas melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rest area pom bensin yang berada di daerah Karawang, kami pun mengisi bahan bakar motor kami sambil beristirahat. Widana pun bertanya, "Berapa jam lagi, Long, sampai kampung halaman lu?" Polong pun menjawab, "Ya kira-kira kurang lebih 7 atau 6 jam lah." "Buset, jauh juga ya," Abre menimpali. "Kalau mau cepet dan hemat waktu, paling kita lewat jalur Purwakarta. Kalau kita lewat jalur Pantura, agak jauh dan jalannya pun memutar," Polong menambahkan. Gua pun yang sedari tadi asik mengepulkan asap rokok pun menyeletuk. "Naik transformer aja biar cepet. Tuh lihat, gede-gede kan?" Sambil menunjuk ke arah jalan raya yang dipenuhi mobil-mobil truk berjalan beriringan. Sontak yang lain pun tertawa karena ocehan gua. "Yaudah, kita berangkat habis maghrib dah." Dan kami pun sepakat akan melewati jalan Purwakarta, di mana daerah tersebut masih banyak perbukitan, sekaligus biar cepat sampai. Pukul setengah 7 malam, kami melanjutkan perjalanan kembali. Kami pun menyusuri jalan yang penuh dengan goncangan alias jalan berlubang. Disinilah awal gua melihat kejadian aneh. Pada saat itu, kami melintasi sebuah perlintasan rel kereta api yang mana di situ tidak ada palang pintu perlintasannya. Masih di posisi awal perjalanan, gua di barisan paling belakang. Samar-samar, gua melihat seorang bapak tua memakai topi sambil tangannya memegang bendera berada di tengah perlintasan kereta api. Kami pun berjalan melewati bapak-bapak tua tersebut. Di saat giliran gua melewati bapak tua itu, gua pun menegur bapak tua tersebut. "Permisi, Pak." Anehnya, bapak tua itu diam saja dan tidak mengindahkan sapaan gua. Gua pun melirik kecil dan melihat bapak tua itu. Wajahnya datar dan terlihat agak pucat. Selepas melewati rel perlintasan itu, jalanan begitu sepi. Iya, sepi. Hanya ada kami aja. Di tengah perjalanan, Widana yang berboncengan dengan Polong menghentikan laju motornya tepat di samping sebuah warung. "Bentar ya, gue mau beli rokok dulu. Rokok gue habis nih," kata Polong. Di saat berhenti itu, gue melihat ke sekitar. Begitu takjub dengan pohon-pohon besar yang ada di sekitar. Maklum, di Jakarta gue nggak ngelihat ada pohon yang sebesar itu. Dan di saat gue lagi memperhatikan pohon-pohon yang besar tadi, mata gue tertuju pada satu sosok yang berada di seberang jalan. Lah, itu bukannya bapak-bapak yang di rel kereta api ya? Kok cepet amat udah di situ? Gua pun akan menghampiri bapak-bapak tersebut yang ada di seberang jalan tersebut. Abre pun bertanya, "Lu mau kemana, Cel?" "Bentar," jawab gua singkat sambil ngeluyur berjalan yang penuh tanda tanya besar. "Jangan jauh-jauh lu, tar hilang lagi," candanya Agoy kepada gua. Pas gua mau mendekati bapak tersebut, tiba-tiba bapak itu berjalan ke arah kegelapan dan menghilang. Loh, bapak-bapaknya kemana? Kok kagak ada ya? Tanyaku dalam hati. Wah, apa gua salah lihat kali ya? Tahu ah. Tapi gua merinding. Kenapa ya? Batinku dalam hati. Gua pun balik arah menuju ke teman-teman gua lagi. Pas gua balik arah, gua ngedengar suara ketawa yang pekikannya belum pernah gua dengar seumur hidup gua. Suaranya ngebas seperti serak. Mungkin kayak gini kali ya. Lalu gua ngibrit kalang kabut menuju teman-teman. Sontak teman-teman gua yang melihat gua lari tunggang langgang seperti kuda pacuan yang dipecut bokongnya, lalu bertanya kepada gua, "Lu gabut ya? Maraton malam-malam? Nyolong mangga orang kali?" Timpal si Agoy. "Jamban lu pada. Lu gak lihat gua ketakutan begini?" kata gua. "Emang ketakutan ngapain lu?" jawab si Polong. Gua pun menjawab, "Gua mau nanya sama lu semua. Tadi yang pas kita ngelewatin rel kereta api, lu semua ngeliat bapak-bapak pakai topi, terus di tangannya megang bendera kagak?" Serentak mereka pun menjawab, "Gak ada." "Serius lu pada?" Jawabku meyakinkan lagi. "Iya." "Edah, tatakan martabak," jawab Agoy mulai serius. "Emangnya kenapa?" tanya Widana. "Tadi gua lihat ada bapak-bapak di perlintasan rel tadi. Nah, terus tadi gua ngelihat bapak-bapak itu lagi ada di seberang sono. Logikanya Pan, jarak perlintasan rel tadi ke tempat kita berhenti itu lumayan jauh ya. Kok bisa cepet banget bapak-bapak itu udah di seberang jalan?" "Ah, halo lu Cel," Widana menyaut. "Bercanda lu kurang jauh Cel," jawab Agoy. "Tahu lu, jangan bercanda. Udah malam ini, lihat sikon lah kalau mau bercanda.
Jawab Abray yang kali ini agak kesel. Biji kambing lu pada, gua serius, jawab gua dengan agak sewa juga. Udah, kita cabut aja, saut Polong menengahi. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali dengan masih posisi yang sama. Widana dan Polong di barisan depan, Abray dan Agoy di tengah, dan gua di belakang. Gua pun masih berpikir rasional. Mungkin gua salah lihat, atau mungkin itu mirip bapak-bapak tadi, pikirku. Di perjalanan pun, gue masih memikirkan kejadian tadi yang masih membayangi dan menemani setiap helaan gas motor yang gue pacu. Memasuki kawasan hutan karet dan jalanan gelap tanpa penerangan lampu jalan, disinilah gue mengalami kejadian lagi. Seketika, badan gue merasa kedinginan. Entah karena hawa di hutan ini yang memang perbukitan, atau apalah, gue kagak ngerti. Gue menghentikan motor gue ke pinggir jalan karena mau menyalakan rokok untuk menghilangkan hawa dingin gue. Selesai menyalakan rokok dan bergegas bergabung kembali dengan teman-teman, tiba-tiba, lah, anak-anak pada kemana? Kok ngilang? Jir, gak seru nih kalau kayak gini. Gue ditinggal. Kampret bener dah, gumamku dalam hati. Sedikit cerita, jalur yang kami lewati itu treknya lurus, tidak ada belokan. Setidaknya kalau gue tertinggal jauh, pasti kelihatan lampu belakang mereka. Gue pun tancap gas menyusul teman-teman gue. Dan gue tidak menemukan teman-teman gue yang lain. Ngerjain gue nih kayaknya, gumamku dalam hati. Gue pun masih memacu kuda besi gue menyusuri jalanan ini. Fix, ini gue dikerjain. Parah bener emang dah. Gue pun berhenti dan mengambil HP di kantong celana untuk menghubungi teman-teman. Namun, ketika melihat HP, sinyalnya malah tanda X. Ya elah, apes bener gue malam ini. Udah ditinggalin, sinyal HP bapuk. Di sini mana gelap lagi, kagak ada orang pula. Ya Allah, celotehku. Gua pun bingung pada saat itu, antara melanjutkan perjalanan atau putar arah balik kandang alias balik ke rumah. Jujur, gua belum pernah ke rumah teman gua si Polong ini. Ini baru pertama kalinya gua kesana dan melewati daerah ini. Akhirnya, gua memutuskan untuk lanjut perjalanan karena gua berpikir mungkin teman-teman ada di depan sana dan pasti sedang menunggu gua. Di saat gue masih kebingungan mencari teman-teman gue melihat kaca spion motor. Tiba-tiba ada sekilas cahaya lampu motor di belakang gue yang masih agak jauh. Dalam hati, akhirnya ada orang lewat juga, jadi bisa bareng sambil bertanya. Gue pun memelankan laju motor gue, sesekali sambil menengok kaca spion, berharap motor itu segera tiba. Setelah motor yang ada di belakang mendekat, baru ingin menyapa, tiba-tiba motor tersebut berjalan tanpa menghiraukan gua. Gua lihat bapak berkaos singlet yang mengendari motor tersebut. Dalam hati, ini si bapak gak tahu ada gua kali ya? Apa buru-buru? Mau nanya malah jalan aja tanpa menoleh. Gua pun mengklakson motor gua, berharap bapak itu menoleh dan berhenti. Tapi bapak itu tetap terus berjalan. Gua lalu mengejar motor tersebut sambil mengklakson motor si bapak tersebut. Yang bikin aneh, ketika motor si bapak itu menikung ke arah sebelah kanan, gue yang berada tepat 500 meter di belakang dan mengikutinya, tiba-tiba dibikin heran. Lah, ini si bapak kemana? Kok ngilang? Cepet amat bawa motornya. Padahal kanan kiri hutan, kalaupun berhenti pasti ketahuan. Gue yang masih kebingungan tersebut sambil menoleh kanan kiri mencari bapak itu. Kali ini, gue dikejutkan kembali dengan kemunculan si bapak ini lagi dari arah belakang. Nyari ya bang, sapanya kepada gua dengan senyum menyeringai sampai selebar bukan ukuran mulut orang normal biasanya. Mukanya penuh darah, mata sebelah kirinya keluar bergelantungan hampir menyentuh bibir. Sontak gua kaget bukan kepalang melihat sosok penampakan tersebut. Refleks tangan gua yang masih memegang rokok langsung melempar ke arah bapak itu sambil berkata, "Wah, sialan." Gua pun tancap gas kalang kabut, ngebut tidak karuan meninggalkan bapak tersebut. Badan gua pun bergetar hebat karena saking takutnya. Tiba-tiba motor gua menabrak pohon sebelah kiri jalan. Gua pun jatuh tersungkur di rerumputan ilalang yang tidak terlalu tinggi. Alhamdulillahnya tidak ada luka-luka, hanya nyeri di bagian pinggang, kaki serta tangan. Di saat gua yang masih merasakan sakit luar biasa, gua menoleh ke arah kanan. Tepat di ujung jalan, gua melihat lampu motor itu lagi. Gua pun bertanya dalam hati, "Yah, dia ngikutin lagi. Gimana ini?" Gua pun berusaha bangkit dan mau melarikan diri, tapi gak bisa. Gua hanya bisa duduk selonjoran dengan tangan melipat menutupi mata dengan rasa takut yang gak bisa dibendung, sambil dengan menahan rasa sakit.
Gua berdoa dalam hati meminta perlindungan pada Allah. Ya Allah, lindungilah hamba, jauhkan dari segala macam bahaya. Hamba pasrahkan semuanya padamu ya Allah. Jantung gua berdetak sangat kencang tatkala gua mendengar suara motor tersebut tepat berhenti di depan gua. Gua pun melipatkan tangan kencang-kencang. Dengan suara langkah kaki yang semakin mulai mendekat, tiba-tiba ada sebuah tangan menyentuh bagian pundak sebelah kanan gua sambil berkata, "Heh, bangun." Gua pun menjawab, "Ampun Tan, jangan makan saya. Ampun, jangan bawa saya." Suara itu pun menjawab lagi, "Ini gua, kagak ngenalin suara gua lu. Bangun." Gua pun membalas jawaban yang masih tidak percaya, "Ampun, ampun Mbah, ampun." Suara itu pun membalas lagi, keranjang tape, bangun gak? Ini gua, coba lihat dulu." Sambil hati gua bertanya-tanya, ini kok setan maksa banget buat gua lihat, tapi kok suaranya gua kenal ya? Perlahan gua mengintip di sela-sela tangan yang menutupi mata. Alangkah kagetnya gua pas melihat sesosok orang yang berada tepat di hadapan gua itu adalah si Wakakiik. Gua pun langsung terbangun dan memeluknya. "Lu apaan sih pakai meluk-meluk segala?" tanyanya pada gua. Gua takut kampret. Gua pikir lu makhluk yang tadi. Alhamdulillah, sekarang udah aman. Seketika gua melepas pelukan dari badan teman gua ini. Gua pun yang meringis kesakitan akibat jatuh tadi bertanya sama si Wakakiik. "Lu kok tahu-tahu di sini sih?" tanya gua yang penuh keheranan. Sambil tersenyum, si Wakakiik ini berkata, "Ceritanya panjang, sepanjang misteri yang tak pernah kita tahu dalam kehidupan. Udah, sekarang sini badan lu yang sakit." Seketika, bagian yang terasa sakit tadi ajaibnya langsung hilang ketika tangannya membasuh badan gua. "Gila, gak waras lu sih?" tanya gue yang dipenuhi rasa penasaran yang hebat tentang apa yang dilakukan Wakakiik ini. "Sejak kapan lu bisa nyembuhin rasa sakit begini?" tanya gue lagi. "Bukan gue yang nyembuhin, tapi Allah, Allahu Robbi," jawabnya sambil tersenyum. "Ya udah, sekarang lanjut jalan lagi yuk. Motor lu gak apa-apa kan, Cel?" tanyanya. "Alhamdulillah, cuma spakbor aja yang hancur, besok aja ganti yang baru," jawab gue. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kabut datang menutupi pandangan area sekitar. "Yuk jalan," kata si Wakakiik. "Lu gila apa ya? Kabut begini malah ngajak jalan. Yang ada nubruk." "Iya," jawabku. Karena memang jalanan pada saat itu dipenuhi kabut tebal yang memang membuat mata kita tidak bisa melihat dari segala arah. "Udah ayo, bismillah. Ada Allah sang maha pemberi petunjuk," balas si Wakakiik. Gua pun hanya bisa mengangguk tanda setuju dengan ajakannya. Kami berdua pun akhirnya berjalan beriringan menembus pekatnya kabut. Tiba-tiba jalan yang kami lalui berubah menjadi agak sedikit terang karena di pinggir jalan ada beberapa lampu yang memancarkan cahaya menerangi area tersebut. Gua yang melihat kejadian itu makin heran tidak karuan. Ini kok jalan bisa berubah kayak gini ya? Jadi terang gak gelap kayak tadi. Cuma jalannya agak sedikit berlubang. Sementara tadi jalannya beraspal rata dan bersih, gumamku dalam hati. "Kita berhenti di saung ini dulu ya, sebentar, sambil menunggu yang lain datang," tanyanya pada gua yang memecah pikiran yang sedang keheranan. "Oh iya," jawab gua singkat. "Emang yang lain di mana?" tanya gua. "Udah, kita tunggu di sini aja," jawab si Wakakiik sambil duduk dan bersandar di saung seperti balai pos ronda yang ada di pinggir jalan. Gua pun ikut duduk di balai pos ronda tersebut sambil membelakangi badan si Wakakiik. Jadi badan gua menghadap ke arah jalan, sedangkan si Wakakiik ini berada tepat di belakang gua dan badannya menghadap ke sebelah kanan gua. "Ini anak-anak masih lama gak sih?" tanya gua pada si Wakakiik sambil menghisap rokok andalan gua yaitu Magnum Filter. Gua ajak ngomong malah diem aja lu. Sambil gua menoleh ke arah Wakakiik ini yang dimana gua lihat kawan gua yang satu ini sedang duduk bersila dan memejamkan mata. "Jir, gua ditinggal tidur," batin gua. Tak berapa lama, suara dari si Wakakiik ini mengagetkan gua yang lagi asik memainkan kepulan asap rokok yang kubuat melingkar seperti bolongan-bolongan. Mereka sudah datang. Sambil membuka matanya dan memandang ke arah gua. Benar saja, gua menoleh ke arah kanan. Terlihat teman-teman gua berdatangan. Sesampainya mereka di balik pos ronda tersebut. "Lah, kok lu Sel tiba-tiba di sini? Itu Wakakiik juga di sini? Bukannya tadi di belakang kita ya?"
Tanya Widana keheranan. Yang lain pun juga ikut terheran-heran. Lah iya, kok? Ini maksudnya gimana sih? Saut Abrai. Gua pun menyambar obrolan mereka dengan agak kesal. Wah, parah lu pada, ninggalin gua sendirian. Kampret pada lah, tanya gua ke mereka berempat. Widana pun membalas. Elu Cel yang ninggalin kita semua, negor aja kagak, tahu-tahu nyelonong ngebut aja. Jadi, menurut penuturan teman-teman gue yang lain, ini gue dapat cerita dari mereka yang mengalami disesatkan waktu perjalanan. Ini cerita versi dari teman-teman gue yang gue menyangka ninggalin gue sendirian. Menurut mereka, sewaktu di perjalanan, mereka berhenti juga untuk menunggu gue karena melihat gue yang di posisi paling belakang tahu-tahu berhenti di pinggir jalan menyalakan rokoknya. Dan tiba-tiba gue ngebut sejadi-jadinya tanpa menyapa. Jangankan klakson, noleh aja kagak, kata si Polong menjelaskan kronologisnya. Tapi pada saat itu, gue pun tidak melihat satupun dari mereka. Gue lalu menegaskan. Polong pun melanjutkan ceritanya. Lalu si Abri bertanya pada teman-teman, itu Ocel ngebut gitu kenapa ya? Polong pun menimpali, ayo kejar. Mereka berempat pun mengejar gue yang mengendari motor seperti orang kesetanan. Mereka terus mengejar, sampai akhirnya mereka berempat menemui jalan pertigaan dan kehilangan jejak gue. Anak PA lewat mana ya tadi? Naik motor kagak inget temen, main ngebut aja, tanya Agoy kepada teman yang lain. Widana dan Polong yang berada paling depan pun tidak tahu kemana arah gue. Coba telepon aja, saut Abrai. Oh iya ya, bentar gue telepon, jawab Polong. Anjir, sinyalnya X-Boy. Sama, jawab yang lainnya juga. Terus ini gimana? Mana gelap lagi? Tanya Abrai. Emang lu nggak tahu ini di mana, Long? Tanya Widana pada Polong. Nggak tahu gua aja baru pertama kali lewat sini. Agoy pun menyaut. Lah, lu gimana sih? Kan yang ngajakin lewat jalan ini kan lu. Gua pikir lu tahu. Widana menimpali. Parah anjir. Ini tengah hutan loh. Mana sepi lagi, nggak ada orang, cuman kita doang. Mau nanya sama siapa coba? Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba mereka mendengar suara tertawa dari kuntilanak. Suaranya melengking sampai menusuk gendang telinga mereka. Suara apaan tuh? Tanya Agoy. Tiba-tiba Abre melihat sambil menunjuk ke arah kuntilanak yang terbang ke atas pohon ke pohon lainnya. Kuntilanak! Seketika yang lain pun ikut melihat. Cabut, cepetan! Saut Wadana. Kami berempat pun panik gak karuan melihat sosok kuntilanak tersebut dan ngebut sejadi-jadinya. Merasa cukup jauh, mereka pun beristirahat di pinggir jalan sambil mencari solusi. Kita istirahat dulu ya, sebentar, tanya Polong. Mereka pun beristirahat. Bray, muka lu pucat amat. Nih rokok, biar gak panik, kata si Agoy. Kampret lu, gimana gak panik coba? Lu lihat kan tadi kayak gimana? Jawab Abre yang masih gemetar akibat melihat sosok kuntilanak tadi. Terus ini gimana Long? Tanya si Widana kepada Polong. Polong pun menjawab. Jujur, gue sendiri pun gak tahu ini di mana dan tempat apa. Mau buka maps, sinyalnya X. Apes bener. Agoy menimpali. Abre pun yang gak mau ketinggalan ikut berkomentar. Balik aja lah kalau kayak gini mah. Balik mata lu soek, timpal Widana. Mau balik ke sana lagi, terus ketemu kuntilanak itu lagi. Oh gak amat. Tahu lu Bray, kagak jelas lu ah, kata Agoy. Udah gini aja, kita susurin jalan ke depan, siapa tahu ada rumah warga. Sekalian kita cari si Ocel juga, tanya Polong. Setelah berdebat ngalor ngidul, mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan kembali. Baru ingin menyalakan motor, tiba-tiba motor Agoy yang berboncengan dengan Abre mendadak mati. Ini kenapa motor gua ya? Kok nggak mau menyala? Ada lagi aja dah. Motor lu kenapa Goy? Tanya Polong. Nggak tahu, tiba-tiba kagak nyala. Coba cek businya, kali aja kotor, tanya si Widana. Nih motor abis diservis tadi pagi sebelum kita berangkat, jawab Agoy. Bensinnya habis kali, saut Abrai. Lah iya bener, bensinnya habis. Akhirnya motor si Agoy ini distut oleh si Polong dengan kakinya. Dari kejauhan, si Abrai melihat di depan ada penjual bensin eceran di pinggir jalan karena melihat ada tulisannya. Tuh, ada tukang bensin, kata Abrai. Oh iya tuh, ayo cepetan, saut Agoy. Sesampainya di tempat bensin tersebut, ternyata tutup. Hanya ada tulisan dan kerangka kayu tempat menaruh botol bensin itu.
Apes. Gimana ini? Tanya Agoy. Udah, slow aja. Di depan kita cari lagi. Kali aja ada, jawab Widana. Mereka pun lanjut jalan kembali dengan masih menyetut motornya Agoy. Nih tempat sepi bener, Goy. Kagak ada orang. Rumah warga juga gak ada. Mana hutan semua, gelap lagi. Tanya Abray yang dibonceng Agoy. Tahu puyeng gua, jawab Agoy. Lagian kenapa lewat sini sih? Tanya Abray kembali. Jawab Agoy singkat. Di saat itu, jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Abray pun kembali bertanya. Ini kapan sampainya sih? Jauh amat ke tempat kampungnya Polong. Agoy pun membalas pertanyaan Abray. Lu tanya Gi sama Polong. Kalau masih ngomong lagi, gua turunin nih. Ya elah, sensi amat lu, jawab Abray. Tak berapa lama, Abray pun bertanya kembali kepada Agoy. Goy, lu nyium bau ada yang kebakar gak? Sambil matanya celingak-celinguk ke area sekitar. Lu ngomong mulu Bray, kayak sales obat, jawab Agoy yang mulai kesal. Di tengah perjalanan, mereka berempat melihat mobil berwarna hitam seperti ada corak api di bagian bodi mobil itu dengan laju yang sangat lambat. Bahkan mereka pun bisa menyusul mobil tersebut. Di saat papasan dengan mobil itu, tiba-tiba si sopir ini menegur mereka. Mau kemana Kang? Tanya si supir. Mau ke arah Tasikmalaya, jawab si Polong. Di situ, Polong melihat di dalam mobil ada sekitar 4 atau 5 orangan. Oh, ke Tasik. Lurus aja, Emang dari mana akang-akang ini? Tanya si supir lagi. Nya atuh, nuhun. Dari Jakarta, balas Agoy dengan logat Sundanya. Di situ mereka mengobrol dengan si supir ini sambil berjalan beriringan. Emang di sini daerah apa namanya, Daerah Cadas Gantung. Tiba-tiba Polong pun kaget. Hah? Cadas Gantung, Iya, Kang. Kunaon atuh? Balas si supir sambil senyum penuh sinis. Widana pun menyahut. Lu kenapa, Long? Kok kayak orang kaget gitu? Oh, enggak apa-apa kok, jawab Polong. Hati-hati di jalan, Kang. Balas si supir lagi. Iya, Kang. Mereka pun bergegas mempercepat langkah laju motor mereka dan meninggalkan mobil hitam tersebut dirasa bahwa sudah dekat. Di perjalanan, Abray bertanya kepada yang lainnya. Itu kok orang yang duduk di belakang aneh ya, mukanya pucat amat, datar juga, terus diem aja, gak kayak si supir. Kok sama dengan pemikiran gua, Bray? Jawab si Widana. Udah, jangan dibahas, yang penting harus keluar dari hutan ini, jawab Polong dengan agak ketakutan. Lagi asik mengobrol, mereka pun melihat mobil hitam itu lagi, dengan corak yang sama, berada di depan mereka dengan laju pelan yang sama persis ketika di awal mereka bertemu. Loh, itu mobil yang tadi kan? Tanya si Abray. Nah, iya ya, kok ada di depan kita? Bukannya tadi di belakang? Apa mungkin mereka duluan pas kita ngobrol ya? Tanya Agoy keheranan. Di saat mereka mulai mendekat mobil itu, benar saja, itu mobil yang sama persis. Tapi di sini mereka semua mencium bau anyir yang sangat menyengat. Alangkah kagetnya mereka semua ketika melihat yang di dalam mobil itu adalah si supir yang sama, namun dengan wujud yang membuat mereka bergidik ngeri sampai mereka berhamburan memacu motor secara frontal. Di situ Polong menjelaskan kepada gua bahwa mereka melihat penampakan muka yang hancur serta darah mengalir dari kepala membasahi seluruh badannya. Dan si supir itu berkata dengan suara lirih, "Sini Kang, ikut kami aja," sambil tertawa dengan suara yang agak berat. Widana dan Polong yang berboncengan dengan motor yang masih menyala seketika ngebut meninggalkan Agoy dan Abra yang mana motornya kala itu disetut oleh motornya. Dirasa sudah terlalu aman, Widana dan Polong memutuskan untuk berhenti menunggu Agoy dan Abra. Tidak berapa lama, Agoy dan Abra datang mendorong motor setengah berlari dan dengan wajah ngos-ngosan serta mukanya pucat parah. Tai lu pada, ninggalin gua sama Abray, hardik Agoy kepada Polong dan Widana. Tahu lu, gak setia kawan lu pada, timpal Abray sambil badannya gemetaran. Gua takut bin ngeri dongo, jawab Widana. Emang lu aja yang takut, gua juga kali, balas si Abray lagi. Itu celana lu basah kenapa, Bray? Lu ngompol ya? Tanya Polong. Iya, kampret lu
jawab Abrai yang masih gemetar hebat di sekujur badan saking takutnya melihat penampakan tadi. Hidih, gaya doang preman, tapi lihat gituan ngompol, saut Widana. Berisik loh, jawab Abrai yang mulai nampak kesal bercampur malu. Setelah obrolan tersebut, mereka memutuskan lanjut berjalan kembali dengan masih menyetut motor Agoy. Di tengah perjalanan, mereka pun dikejutkan kembali dengan banyaknya warga sekitar yang mana warga itu sedang membangun rumah. Entah rumah siapa itu yang mereka sendiri pun tidak tahu. Di situ, mereka melihat ada sekitar 20 orang atau lebih kalau nggak salah ya. Ada yang kakek-kakek, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, dan beberapa anak kecil. Di situ mereka pun berhenti yang tidak jauh dari warga tersebut dan berdebat kembali. Itu warga asli atau bukan sih? Tar malah zong kayak tadi lagi, kata si Abrai. Gue juga nggak tahu, Bray. Mudah-mudahan beneran asli lah, jawab Widana. Agoy pun menimpali. Long, lu kan orang Sunda nih. Emang ada ya daerah sini kalau ngebangun rumah malam-malam gini? Apa emang ada daerah sini emang begitu? Setahu gua sih nggak ada. Ini kan gua juga pertama kali lewat sini. Mungkin aja emang adat warga sekitar sini kali, jawab si Polong. Widana pun bertanya kembali. Udah, bismillah aja, kita samperin aja. Numpang istirahat, sekalian kita tanya-tanya sama warga itu. Siapa tahu kan dikasih makanan gratis, celetuknya pada mereka semua. Oke deh, jawab Polong. Setibanya di tempat tersebut, mereka melihat aktivitas para warga itu. Ada yang mengaduk semen, memaku di atas atap rumah, ada yang membawa ember berisi pasir, anak-anak kecil berlari-larian, dan sebagainya. Layaknya seperti orang membangun rumah pada umumnya. Tapi anehnya, muka para warga sekitar itu datar semua. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan suara ibu-ibu setengah baya menegur mereka berempat. Permisi, sepertinya adik-adik ini bukan orang sini dan kelihatannya lelah sekali. Mari sini mampir ke rumah ibu, Dek, tanya si ibu ini. Iya, Bu, kami dari Jakarta mau ke Tasikmalaya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak kalau ibu menawarkan kami menumpang di rumah ibu untuk sekedar beristirahat, jawab Widana sambil mengedipkan mata ke arah yang lainnya supaya mau numpang istirahat. Ya sudah, mari ikut ibu, jawab si ibu tersebut. Mereka pun bergegas mengikuti ibu tersebut tepat berada di belakangnya. Sesampainya di rumah ibu itu, mereka pun langsung dipersilakan untuk masuk dan duduk. Oh iya, sedikit gue jelasin kalau rumah si ibu ini agak besar, dengan masih beratapkan genteng yang berwarna kecoklatan. Lampu penerangannya pun masih lampu yang berwarna kuning remang-remang. Pasti kalian tahu kan, lampu buat ayam negeri? Seperti itulah. Serta temboknya ini masih terlihat bekas adukan pasir dan semen dan belum dicat, seperti rumah yang baru selesai dibangun. Si ibu ini membuka obrolan lagi. Sebentar ya, ibu mau ke dapur membuatkan air dan makanan. Pasti haus dan lapar kan kalian? Iya, Bu, lapar, jawab Abrai dengan kecepatan menjawabnya mengalahkan kecepatan tangan copet di pasar. Ya sudah, ibu ke dapur dulu ya. Baik, Bu, jawab mereka semua. Tuh, apa gua bilang? Pasti dapat tempat istirahat dan makan gratis kan? Tanya si Widana dengan penuh percaya diri. Yo Imamen, lu emang bijak dah kalau soal makanan. Gercep kayak calon stasiun Manggarai, jawab Abrai. Tadi takut, sekarang soal makanan aja seneng lu. Payah tatakan martabak, balas si Agoy kepada Abrai. Long, lu kenapa dah? Dari tadi gua lihat celingak-celinguk mulu, kayak nenek-nenek mau nyebrang, tanya Abrai. Gua ragu dah sama si ibu ini. Lagian di rumah serem amat ya, jawab Polong. Saat asik mengobrol, tiba-tiba si ibu datang dengan membawa 4 gelas teh hangat dan beberapa cemilan untuk mereka berempat. Ini, silakan diminum dan dicicipi. Maaf ya, ala kadarnya saja, jawab si ibu tersebut. Iya Bu, terima kasih, jawab si Polong yang sesekali matanya memperhatikan si ibu ini dengan penuh tanda tanya. Tapi ketika si ibu ini melirik balik ke arah Polong, Polong pun langsung membuang muka. Mari Dek, silahkan. Ibu pamit ke dalam dulu ya. Iya Bu. Sikat Om, jangan kasih kendor nih hidangan depan kita, celoteh Abrai memberi aba-aba sambil tangannya mengambil makanan tersebut. Tiba-tiba, di saat makanan itu hampir masuk ke mulut Abrai, tangannya ditepis oleh seseorang. Sontak mereka pun kaget dan melihat siapa yang menepis tangan Abrai. Dan ternyata
Itu si Wakaki Ik yang muncul entah dari mana. Jangan ada yang memakan atau meminum yang dihidangkan. Ayo kita pergi dari sini sekarang juga, kata si Wakaki Ik. Lah, lu apa-apaan dah datang-datang langsung sporing begini, jawab Abrai. Udah, nanti gue jelasin. Sekarang kita pergi dari sini lebih dulu. Cepat, gue gak punya banyak waktu. Mereka pun mengikuti arahan si Wakaki Ik. Setelah keluar dari rumah si ibu ini, mereka terkejut bukan kepalang. Mereka melihat para warga tadi yang sibuk membangun rumah tiba-tiba saja mengepung mereka semua dengan wajah yang berubah lebih mengerikan. Dengan sedikit menyeringai kepada mereka semua yang sontak membuat si Abrai ini kaget sampai melompat seperti minta digendong ke badan Widana yang berada di sampingnya. Ah, kena lagi gua dah, ucap Abrai sambil tangannya menutup kedua matanya. Di situ terlihat si Wakaki Ik ini memejamkan mata serta mulutnya komat-kamit entah merapalkan mantra apa. Lalu Wakaki Ik ini berteriak, Allahu Akbar, sambil kakinya dihentakkan ke bumi. Dengan sekali hentakan kaki kanannya, semua makhluk yang berada di depan mereka seketika menghilang. Dan rumah si ibu tadi seketika juga ikut menghilang entah kemana. Mereka berempat pun kaget tidak karuan. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Maha besar Engkau atas segala sesuatu yang terjadi di bumi maupun di langit. Tiada daya dan upaya melainkan milik Engkau. Amin. Sambil kedua tangannya mengusap ke wajahnya, ucap Wakaki Ik setelah selesai pada saat itu. Mereka berempat pun mengucapkan syukur Alhamdulillah. Ayo kita pergi dari sini, ajak si Wakaki Ik. Iya, ini kita kenapa sih? Tanya Abrai kepada Wakaki Ik. Sudah, nanti saja jelasinnya. Sekarang kita pergi dari sini. Sekalian cari tempat buat ganti celana lu yang bau pesing tuh. Sambil cengengesan, malu si Abrai menjawab. Iya suhu. Payah komedu gajah. Ah, celepuk. Payah daki biawak, saut balasan teman-teman yang lain kepada Abrai. Iya, motor gua kan gak ada bensinnya. Gimana mau jalan ini? Tanya Agoy. Tiba-tiba si Wakaki kini mengusap motor Agoy. Coba nyalain Goy. Ajaibnya, motor Agoy kembali menyala dan terlihat speedometernya bensinnya full tank. Anjir, ini orang belajar ilmu di mana lu? Tanya Agoy. Si Wakaki Ik pun menjawab dengan nada bercanda. Di mana-mana hatiku senang. Si Polong pun bertanya pada Wakaki Ik. Itu si Ocal gimana? Kita tadi kehilangan dia waktu di jalan. Apa kita cari dulu? Udah, gak usah. Alhamdulillah aman. Aman? Pikir Polong yang masih penasaran dengan jawaban Wakaki Ik. Kembali Wakaki Ik memberitahu mereka berempat. Kalian semua jalan duluan ya, gue di belakang. Tapi mau kencing dulu nih. Di depan nanti ada saung bale. Lu semua tunggu gue di sana ya. Mereka pun menuruti yang diperintahkan Wakaki Ik. Akhirnya mereka pun berjalan kembali dengan motor masing-masing. Baru beberapa meter berjalan, mereka menoleh ke belakang memastikan Wakaki Ik ini. Tapi tiba-tiba dia menghilang. Lah, itu Wakaki kemana? Katanya di belakang kita kok nggak ada? Tanya Agoy. Mereka pun menoleh ke belakang semua. Dan ternyata benar, si Wakaki ini sudah tidak ada. Lu pada budak kali ya? Kan tadi dia bilang mau kencing dulu dan kita disuruh nunggu di saung bale depan, jawab Abrai. Oh, ya udah, lanjut jalan dah. Ketika mereka berempat menoleh ke depan kembali, tiba-tiba kabut turun yang sangat pekat. Lalu mereka menerobos kabut itu sambil berjalan pelan. Kabut yang turun semakin lama semakin sedikit. Tiba-tiba, di saat kabut mulai menghilang, mereka telah sampai di saung bale ini dan bertemu dengan gua dan Wakaki kembali. Itulah versi dari teman-teman gua ini yang gua sangka ninggalin gua sendirian di tengah hutan. Pada saat itu, waktu sudah memasuki waktu subuh karena kami mendengar suara pengajian di musola atau masjid. Kami pun rehat sejenak sambil berbincang-bincang dengan Wakaki Ik. Jadi, menurut penuturan Wakaki Ik ini, kita semua disesatkan oleh penunggu hutan yang berada di daerah cadas gantungan ini dan mau dijadikan tumbal. Untung saja kita nggak makan atau minum yang disuguhkan oleh ibu tadi. Selain rawan begal, daerah tersebut juga terkenal angker. Wallahu alam bisawab ya. Setelah selesai mengobrol, kami pun mencari masjid atau musola terdekat untuk menunaikan sholat subuh lalu lanjut perjalanan. Singkat cerita, kami pun sampai ke tempat tujuan sekitar pukul 7 atau 8 pagi. Gua lupa sih soalnya waktu itu.
Gua tiba-tiba terbangun tidur karena mencium aroma kopi, teh, dan cemilan yang disediakan oleh orang tua Polong. Gua lihat teman-teman gua pada masih tidur sambil sesekali mengorok seperti balapan. Gua memutuskan keluar ke arah depan rumah sambil menenteng kopi. Wanjay, jarang-jarang lihat pemandangan sawah-sawah dan bukit kayak begini nih. Apalagi ada kopi hitam kupu-kupu yang aromanya uhui, nikmat. Batin gua dalam hati. Lalu gua melihat Wakake Ikki ini sedang duduk di bawah pohon sendirian. Gua pun menghampiri. "Mat pagi brother, mamen. Ngopi lah," sambil mulut gua nyeruput kopi tersebut. Sambil tersenyum, Wakake Ikki menjawab. "Nih gua udah duluan," jawab Wakake Ikki. "Sombong amat, ngopi gak ngajak-ngajak, bangunin gua kek," jawab gua. "Kan lu masih tidur nyenyak sambil ileran, masa gua tega bangunin?" jawab Wakake Ikki sambil tertawa puas melihat gua tidur sambil ileran. Gua pun bertanya kembali. Iya, soal kejadian semalam itu kayak mimpi ya. Tapi real, gua sama anak-anak yang lain ngalamin. Kalau inget itu, gua merinding parah, sumpah dah. Kita hidup di dunia ini kan gak sendirian, Sel. Selalu berdampingan dengan kehidupan lain yang tak kasat mata, penuh dengan suatu misteri dan rahasia. Saling menghargai aja. Coba lu lihat tuh, di depan nampak indah bukan? Dengan hamparan sawah serta bukit-bukit yang terbalut dengan sedikit kabut. Pemandangan yang bagus bukan? Tapi kita tidak pernah tahu kan, isi dalam sawah atau bukit itu masih misteri. Sama aja dengan diri kita ini, masih penuh dengan misteri. Apakah kita sudah menjadi hamba yang baik atau belum? Oh, gitu ya, jawab gua. Masih penasaran, gua pun bertanya kembali. Terus, lu kok tiba-tiba muncul gitu aja? Alhamdulillah kita semua selamat berkat bantuan lu. Kalau gua telaah nih ya, waktu lu nyelamatin gua, berarti lu juga nyelamatin yang lain dong secara bersamaan, iya kan? Kan jelas-jelas gua lihat lu duduk, tiba-tiba merem. Gak lama lu bilang anak-anak udah datang. Bener ternyata. Apalagi kalau udah teriak, Wakake Ikki, pasti akan terjadi sesuatu dan kejadian pula lagi. Itu lu belajar ilmu dari mana kayak gitu? Gua cuma orang biasa kok, yang punya kapasitasnya masing-masing. Gua masih punya dosa dan salah. Allah lah sebaik-baiknya penolong, dan hanya bergantung kepadanya lah kita akan selamat dunia dan akhirat. Sholat dan selalu bersolawatlah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu Wakake Ikki ini menambahkan kembali, kita ini jangan cuma tahu ilmunya aja, banyak hal yang harus kita perbaiki dan maknai, terutama diri kita ini. Kita juga bukan tempat rekreasi, yang mana setelah kita tahu lalu banyak cerita ke orang. Seperti gue bilang tadi, semua ini adalah misteri dan rahasia. Hidup ini adalah perjalanan rahasia. Hanya orang-orang yang bisa memegang rahasia akan sampai pada jalan rahasia tersebut. Gue cuma bisa bengong mengartikan kalimat terakhir itu. Pikiran tiba-tiba kusut memaknai setiap kalimat per kalimat. Pusing gak nyampe otak gue, jawabku dalam hati. Tiba-tiba Wakake Ikki ini seolah mengetahui isi dalam hati gue. Udah, gak usah dipikirin dan gak usah pusing-pusing selama masih punya Allah Azza wa Jalla. Tanyanya lagi pada gue. Oh iya, satu lagi. Lo pasti mau nanya soal kenapa gue nyusul lo semua kan? Dan ngaret pas awal mau berangkat, dan lo mau nanyain ini pas sampai di sini kan? Jawabnya lagi kepada gue sambil tersenyum. Anjir nih orang, baru mau gue tanyain, udah omongan duluan, tanya gue dalam hati. Sebenarnya si Wakake Ikki ini gak mau menceritakan masalah tersebut. Dia hanya senyum-senyum doang waktu gue bertanya. Setelah agak lama dan gue paksa buat cerita, ternyata Wakake Ikki ini punya pacar, yang mana pacarnya itu sudah ditunangkan oleh kedua orang tua si ceweknya ini tanpa alasan yang jelas. Dan akhirnya Wakake Ikki menemui pacarnya yang gue tahu itu tinggal di daerah perbatasan Bekasi dan Karawang, lalu mengakhiri jalinan kasih yang sudah cukup lama. Padahal Wakake Ikki sudah mau melamar sang kekasih minggu depan. Ya, namanya juga belum jodoh, iya kan? Jujur, ini gue tulis atau ngetiknya pun diam-diam tanpa sepengetahuan dia. Kebetulan dia lagi bikin kopi di dapur rumah, karena ini sebenarnya privasi dia, katanya. Tapi bodo amat lah, paling kalau ngamuk juga ngacak-ngacak tempat sampah. Bis cok. Toh biar mantan pacarnya tahu, atau barangkali nonton channel AGC. Terutama si kawan gue atau ini maaf ya kalau lancang ikut serta ditulis juga di sini. Kali aja pendengar atau penonton AGC ini ada yang tertarik buat kenalan, yang wanita dan jomblo aja loh ya. Oke, cukup sekian cerita dari gue.
Terima kasih Mas Tama sudah mau membacakan cerita gua. Sebenarnya sih masih banyak cerita-cerita mistis lainnya bareng si Wakakik ini. Nanti ya, lain waktu gua ceritain lagi. Mohon maaf ya buat teman-teman setia Ada Apa Gerangan kalau ada salah ketik, salah ucap, serta salah tingkah dari cerita kita ini yang kurang berkenan. Karena ini bentuk spontanitas saja pada saat kejadian. Sekali lagi gua ucapin terima kasih banyak. Semoga channel AAGC ini semakin sukses dan maju. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Anggi Irawan Syah pamit dan caps. Demikian kisah alam lelembut kali ini. Semoga bisa menghibur dan dapat kita ambil pelajaran. Terima kasih untuk Mas Anggi alias Ocal dan ditunggu cerita selanjutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.